zaman dahulu, di pantai selatan Pulau Lombok, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tanjang Beru. Negeri Tanjang Beru diperintah oleh raja terkenal akan kearifan dan kebijaksanaannya. Raja itu bernama Raja Tanjang Beru dengan permaisurinya Dewi Seranting. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan anggun yang bernama Putri Mandalika. Di pagi buta terjadi perbincangan antara Raja Tanjang Beru dengan permaisurinya yaitu Dewi Seranting mengenai putri tunggalnya yaitu Putri Mandalika. Wahai permaisuriku, kenapa kau masih di luar sini? Tunggu dulu, Kakanda perhatikan wajahmu seperti ini, tidak seperti dulu. Sebenarnya Adinda sedang memikirkan sesuatu, Kakanda. Memikirkan apa? Coba cerita sama Kakanda. Menurut Adinda, sudah saatnya putri kita memiliki pendamping hidup. Oh begitu rupanya. Bagaimana kalau Kakanda mengadakan lamaran? Pasti banyak yang menginginkan putri kita. Benar, Kakanda, siapa yang tidak mengenal putri kita pasti banyak yang menginginkannya. Baiklah Adinda, jangan terlalu dipikirkan. Mari masuklah. Baiklah, Kakanda. Keesokan harinya, Putri Mandalika yang sedang berjalan-jalan di taman istana kerajaan dikejutkan oleh datangnya para pangeran yang membagi habis bumi Sasak Lombok untuk melamar Putri Mandalika, masing-masing dari kerajaan Johor, Lipur, Pane, Huripan, Daha, dan kerajaan Beru. Lalu raja dan ratu pun menghampiri mereka. Ayahanda, ibunda, ada apa ini? Siapa mereka? Ini adalah pangeran yang ingin melamarmu. Terima kasih para pangeran. Coba kalian jelaskan maksud tujuanmu datang ke sini. Baik, Tuan. Selesaikanlah perbincangan kalian. Ibunda sama Kakanda akan menunggu keputusanmu. Mari, Kakanda. Dari Setelah raja dan permaisuri pergi dan para pangeran mulai berbincang menjelaskan maksud tujuan mereka, Putri Mandalika merasa kesal karena mereka secara tiba-tiba datang untuk melamarnya. Lalu tanpa sadar Putri Mandalika mengucapkan kata yang membuat para pangeran kesal. Apa maksud perkataanmu, Adinda? Semua laki-laki begitu terobsesi dengan kekuasaan. Cinta sesungguhnya tidak berhubungan dengan penaklukan. Cinta adalah kehidupan, sehingga ia bisa menghidupkan yang mengalaminya. Bukan untuk menaklukkan, apalagi saling memusnahkan. Aku tidak bermaksud menaklukkanmu, Adinda. Justru sekarang aku yang takluk di hadapanmu. Lalu, apa maksud pangeran dengan kekuasaan yang lebih besar, sehingga tidak dapat ditaklukkan oleh kerajaan lainnya? Aku tidak terima dengan keputusanmu. Kamu egois, Pangeran Taruna. Sekali kau bilang aku egois. Bukan aku jika aku mengatakan dirimu egois, Pangeran. Namun, di saat aku memintamu memikirkan rakyat, justru kamu malah memikirkan dirimu sendiri. Di mana kelayakanmu menjadi seorang pemimpin? Apa yang kamu katakan, Tuan Putri? Aku hanya ingin kamu lihat kerajaan Tanjang Beru. Aku tidak bisa tinggal diam. Para pangeran pun meninggalkan istana dengan penuh kemarahan. Dua pangeran amat murka menerima kenyataan itu. Mereka adalah Pangeran Datu Taruna dari kerajaan Johor dan Pangeran Maliawang dari kerajaan Lipur. Datu Taruna mengutus Arya Bawal untuk melamar dengan ancaman hancurnya kerajaan Tanjang Beru bila lamaran itu ditolaknya. Pangeran Maliawang mengirim Arya Bumbang dengan hajat dan ancaman yang serupa. Arya Bawal dan Arya Bumbang berangkat menuju kerajaan Tanjang Beru. Mereka tiba di kerajaan Tanjang Beru bersama-sama, langsung menghadap sang raja. apa maksud kedatangan kalian ke sini? Kamu saja duluan. Tidak, aku takut. Kamu saja duluan. Kamu yang datang dulu ke sini, bukan aku. Tidak, duluan saja. Kalau gitu kita langsung aja. Kenapa kalian bertengkar di depanku? Ayo jawab, jangan bermain-main di depanku. Kita di sini diutus oleh Pangeran Datu Taruna dari kerajaan Johor untuk melamar Tuan Putri Mandalika. Oh gitu rupanya. Kamu apa? Ya, sama seperti dia, Tuan. Saya di sini diutus oleh Pangeran Maliawang dari kerajaan Lipur. Oh begitu rupanya. Tapi putriku tidak akan memilih salah satu di antara kalian. Kalau Tuan Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka tak segan-segan kerajaan Johor akan menghancurkan kerajaan Tanjang Beru. Tapi putriku tidak akan memilih kalian. Ya, sama seperti dia, Tuan. Kerajaan Lipur akan menghancurkan kerajaan Tanjang Beru hingga rata dengan tanah jika menolak lamaran ini. Putri Mandalika yang tadi mendengar pembicaraan itu pun berjalan menuju para utusan pangeran. Oh rupanya putriku telah datang. Pesan pangeran, dia akan mengadakan
perang adu kekuatan. Siapapun yang memenangkan perang tersebut akan mendapatkan Putri Mandalika. Bagaimana putriku? Sampaikan maafku kepada raja-raja kalian atas sikapku tadi. Oh baik, Putri dan Raja, kami izin pergi dulu. Terima kasih. Keesokan harinya, dua pangeran dari kerajaan Johor dan kerajaan Lipur bertemu untuk adu kekuatan. Rakyat pun berdatangan untuk menyaksikan pertandingan. Mereka pun beradu kekuatan dengan pedang yang mereka bawa. Hei Malyawang, sudah siapkah mentalmu untuk melawanku? Ini kalau berani serang aku. Oh, rupanya kau menantangku. Berani juga kau ini. Ayo Tuan, kau pasti menang! Setelah sekian lama bertanding, Pangeran Datu Trowunan dan Pangeran Malyawang ternyata tak ada yang menang. Sudah beberapa hari yang lalu, Putri selalu melamun dengan tatapan kosong di halaman belakang istana. Tampaknya, dia memikirkan sesuatu yang menjadi beban yang berat di kepalanya. Seperti biasa, ibunda dan dayang pribadinya menuju halaman belakang untuk mengantarkan makan siang. Putriku, ini makan siangnya dan ini minumnya, Tuan Putri. Kenapa engkau tidak mengambil makananmu? Maaf ibunda, tapi aku sedang tak nafsu makan. Apakah kamu sudah mendengar peperangan itu? Ya ibunda, ada apa? Terus apa yang kamu lakukan? Maaf ibunda, ini semua salah Putri karena telah menolak lamaran mereka semua. Tetapi jika bunda berkenan, izinkan Putri menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Keesokan harinya, sang putri pergi ke pantai segar Pulau Lombok untuk bersemedi. Dalam semedi, sang putri mendapat wasiat agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 bulan Sasak bertempat di Pantai Segar, Kuta, Lombok Tengah. Mereka harus datang ke tempat itu sebelum matahari memancarkan sinarnya di ufuk timur. Seluruh undangan serentak memberi hormat kepada sang putri yang didampingi oleh ayahanda dan ibundanya. Suasana yang tadinya buruk pikuk berubah menjadi tenang. Aku tidak akan memilih siapapun. Mengapa seperti itu putriku? Wahai ayahanda dan ibunda, dan pangeran-pangeranku semua, kuharap kalian menjadi pembimbing yang bijak tanpa harus memusnahkan satu sama lain. Dan untuk rakyatku Tanjung Beru, maaf karena aku harus pergi meninggalkan kalian semua. Tiba-tiba Putri Mandalika berjalan ke tengah laut dalam ombak. Bersamaan dengan itu pula angin bertiup kencang. Kilat dan petir pun menggelegar. Suasana di pantai itu menjadi kacau balau. Suara teriakan di mana-mana. Mengapa seperti itu putriku? Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putriku! Sejak saat itu, setiap tahun masyarakat Lombok mencari Nyale di Pantai Segar. Mereka percaya Nyale adalah jelmaan Putri Mandalika yang berkorban demi kedamaian. Cintanya abadi, menyatu dengan laut dan rakyatnya.